semuanya, selamat datang di Talk with Himas Jimbaran dalam rangka Saintis Ilmiah di Bintang Mandiri School. Perkenalkan, saya Puan Marhayantu Makaka dari Prodi Bisnis Digital dari ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran. Kali ini saya bakal berbincang dengan Ibu Yuniadi Dwi Utami. Terima kasih banyak Bu, udah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Oke, sama-sama. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh, aku pengen mulai dari saintis dulu nih Bu. Oke. Sebenarnya saintis atau pekan ilmiah ini konsepnya seperti apa sih di Bintang Mandiri School? Oke, sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan juga. Jadi program ini memang setiap tahunnya kita memang selalu ada. Jadi ini adalah sudah berjalan rutin seperti itu. Jadi ini biasanya Science Tech itu kita konsepnya itu memang berbeda-beda. Oke, jadi untuk yang tahun lalu kita menggunakan eksperimen semuanya. Jadi dari sains dan teknologi itu kita ada kegiatan di sana itu tentang praktikum semuanya gitu, eksperimen. Kalau untuk tahun ini kita kebetulan dengan konsep yang berbeda tapi tetap tentang sains dan teknologi. Jadi kita mengundang beberapa vendor gitu. Jadi ada yang dari IT, kemudian ada yang dari sainsnya juga. Kemudian kita juga program ini kita juga mulainya dari PAUD ya, dari PAUD sampai dengan SMA. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau dari sisi Ibu sebagai kepala sekolah, seberapa penting sih membangun budaya ilmiah di lingkungan sekolah? Oke, itu sangat baik ya, karena dengan pembelajaran yang berbasis dengan praktik, kalau tidak diajarin dari dini, itu apa namanya itu nanti mereka akan kesusahan untuk setelah lulus SMA seperti itu. Kebetulan juga di sekolah kami, meskipun kami berbasis SMA, tapi kita selalu mengembangkan setiap pembelajaran ada proyek-proyek yang itu juga pengembangan untuk di bekal mereka saat nanti lulus seperti itu. Kalau di era digital ini yang perkembangannya cepat banget sekarang ini, bagaimana sekolah beradaptasi supaya tetap relevan dengan kebutuhan belajar siswa? Oke. Jadi kalau untuk teknologi, kebetulan kami sekolah ini juga memang sudah teknologi semua ya, berbasis teknologi. Dengan sistem pembelajaran kami mempunyai program namanya Sibima. Jadi anak-anak itu tidak menggunakan membawa buku dari rumah, tapi mereka masing-masing membawa laptop, kemudian materi, pembelajaran, latihan soal pun sudah ada di Sibima. Boleh nggak Ibu berbagi cerita tentang siswa yang menunjukkan minat atau potensi luar biasa dalam sains atau teknologi? Oke, jadi kalau khususnya anak-anak kami memang karena sudah terlatih di sekolah ini untuk melakukan eksperimen, proyek-proyek gitu. Jadi kemarin sempat ada beberapa siswa kami yang mereka memang memenangkan lomba gitu. Jadi dari ada perfilman juga pernah waktu yang diadakan di Udayana itu juara 1 untuk yang perfilman. Kemudian ada yang teknologinya kemarin mereka secara online membuat insenerator ya, insenerator itu dia di Jogja, kemudian dia hanya mengirimkan apa namanya proposal sama alat dan bahannya. Jadi mereka saat final itu dia hanya secara online gitu menjelaskan, dan itu kita juga mendapatkan juara 1 gitu. Keren. Ya. Kalau dari sudut pandang Ibu, tantangan besar dalam guru menghadapi generasi digital saat ini itu apa? Nah, kalau menurut saya ini agak apa namanya memang sensitif sekali ya sekarang ya kalau masalah karena dengan perkembangan teknologi kadang anak-anak belum bisa untuk memilah mana yang itu patut dipost ke sosmed segala macam. Jadi itu memang kami memang benar-benar selalu pantau juga. Jadi apa yang mereka akan share itu harus dipikirkan dulu bagaimana dampaknya. Karena kan namanya anak-anak semua sih karena sudah perkembangan teknologi ini anak pasti kan suka ya namanya sering bikin apa vlog segala macam. Nah, tapi kami selalu memang ikut memantau di sana. Jadi harus benar-benar dipikirkan untuk nanti ke depannya seperti apa. Oh, ya. Oke, kalau menurut Ibu, seberapa penting sih kegiatan saintis bagi perkembangan pola pikir siswa? Siswa ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya dengan perkembangan teknologi ini itu sangat penting
Ya, karena kan dengan perkembangan teknologi, kalau tidak ada bekal dari sekolah, bagaimana cara mengolah teknologi dengan baik, itu nanti bisa akan berdampak ke perkembangannya mereka gitu. Oke, kalau menurut Ibu, teknologi apa yang paling memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran di Bintang Mandiri School? Ya, kalau secara yang seperti saya jelaskan, kalau itu teknologi yang berbasis yang apa namanya komputer segala macam ya. Jadi kan memang itu pembelajaran semuanya dari apa namanya sistem Sibima itu. Jadi mau tidak mau dari TK pun kami juga mereka sudah diarahkan kalau di TK kita menggunakan tab sudah diajarin seperti Oh, itu. hebat banget ya. Kalau inovasi apa yang saat ini menjadi fokus Ibu untuk mendorong minat siswa di sains dan teknologi? Oke, kalau untuk itu kami memang sering seperti halnya yang sekarang kami mengundang beberapa vendor, jadi mereka tahulah tentang perkembangan yang ada di luar gitu. Karena Oh, jadi tidak melulu dengan guru-guru di sini aja. Dengan adanya Saintek ini kita berkolaborasi dengan beberapa vendor oke. tersebut gitu. Oke. Eh, Terakhir Ibu, apa pesan atau harapan Ibu untuk kami di Himas Jimbaran agar dapat terus menghadirkan kegiatan edukatif yang bermanfaat? Ya, jadi untuk pesan saya mungkin nanti kita bisa mungkin berkolaborasi lagi, mungkin lebih tentang apalagi di sana juga fokusnya di Stikom tentang teknologi ya gitu. Ya, Jadi mungkin nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi lagi oke, gitu. makasih Bu. Makasih banyak ya Bu atas obrolan yang sangat inspiratif ini.